Saudara sekalian, tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah. Kalau seseorang sudah mulai memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan, ia tidak mungkin memiliki sahabat yang tidak eksklusif dengan Tuhan. Ia tidak mungkin memiliki sahabat atau teman yang tidak eksklusif dengan Tuhan. Kalau saudara seorang bujangan, pria atau wanita, tidak mungkin Anda berpacaran, apalagi menikah, dengan orang yang tidak eksklusif dengan Tuhan. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat kualitas rohani seseorang dari sahabat, saudara. Dari sahabat. Pertemanan bisa seluas-luasnya. Persahabatan pasti seminimal mungkin. Apalagi kalau kita berjalan bersama dengan orang yang melukai hati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa seiring, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Kita punya pertemanan dengan maksud tertentu, baik bisnis, dalam lingkungan organisasi misalnya, harus ada pertemanannya. Tidak bisa, tidak. Tapi kalau persahabatan, di mana kita bisa berbagi perasaan, ya, bisa berbagi beban, itu tidak akan luas. Dan makin Anda eksklusif dengan Tuhan itu makin menyempit jumlahnya. Jadi begini, saudara. Ketika nilai kualitas hidup kekristenan kita rendah, ini teman kita 100 sih. Karena banyak orang yang kualitas rendah juga. Dan kita juga tidak peka-peka lagi. Nanti kalau sudah naik, ini teman jadi 80. Naik lagi, ini mungkin juga 40. Ini mungkin juga mulai 20. Mungkin tinggal 5. Sebenarnya maksud saya berkata ini adalah supaya Anda mulai meninggalkan juga teman-teman yang tidak membuat Anda punya atmosfer yang baik. Ya, harus ditinggalkan. Naturalnya nanti Anda kan ada social withdrawal. Anda akan menarik diri. Otomatis itu natural ya. Nanti seleksi alam. Ya. Seleksi lewat pergaulan. Otomatis. Tetapi dengan penjelasan ini, saya harap saudara-saudara sekalian sudah mulai menarik diri. Garam itu tidak bisa dipengaruhi, dia mempengaruhi. Ya, masalah berat adalah ketika saudara menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan, atau orang yang tidak bertumbuh. Saudara bertumbuh, partner Anda tidak bertumbuh. Nah itu jadi DDP, duri dalam daging permanen. Ya tidak apa-apa, itu pun jadi sparring partner yang baik. Tidak apa-apa, tetap menjadi berkat gitu ya. Kalau saudara sudah mestinya eksklusif tapi masih bersahabat itu melukai Tuhan. Dan Anda pasti punya nurani yang pasti juga berbicara. Orang ini nggak pantas jadi sahabatku. Aku nggak pantas jalan bersama dengan orang ini. Dan Anda harus tinggalkan dia. Anak-anak muda juga. Walaupun teman akrab waktu SMP atau SMA ya, harus ditinggalkan. Atau Anda akan terhambat. Pertumbuhan rohani saudara akan terdistorsi. Jadi keruh. Anda bertemu dengan orang yang takut Tuhan, yang berbicara firman atau kebenaran. Atau Anda berbicara dengan orang lain yang tidak berbicara firman, macam-macam. Itu mewarnai saudara punya jiwa. Sangat mewarnai. Baik dalam kesadaran penuh maupun di bawah sadar Anda mendapat input yang negatif. Kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, stop dulu ya. Tubuh kita bait Allah, tubuh dia berhala. Jelas tidak bisa ketemu. Pertemanan boleh
Persahabatan tidak. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang belum menikah harus serius gitu. Harus serius menemukan kehendak Tuhan. Jadi lebih dari sekedar begini, Tuhan, ini jodohku enggak? Kan gitu, itu bahasanya. Tapi sekarang Anda mesti lebih maju lagi, Tuhan, dia bisa enggak jadi karyawanmu? Karena aku karyawanmu. Dia bisa enggak mendampingiku sebagai hambamu? Gitu, saudara. Saya dengar ada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan yang ketika fit and proper test, bukan hanya suaminya yang diinterview, istrinya pun diinterview. Dan ada yang terpaksa ditolak karena istrinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pendamping pejabat ini. Nah, kalau dunia saja punya kualifikasi begitu, anak Tuhan mesti punya kualifikasi begitu. Nah, ini juga jadi pelajaran yang baik untuk kita. Kalau kita memilih pemimpin, kita mempertimbangkan siapa wanita di sebelahnya. Istrinya. Nah, yang belum menikah, jangan karena dia cantik atau ganteng saja atau kaya saja. Tapi dipersoalkan, dia bisa nggak jadi karyawanmu, Tuhan? Kalau saudara berkata, oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia, gitu. Saudara ngatur Tuhan kan? Ada kan lagu yang begitu ya. Oh Tuhan tolonglah, gitu. Tuhan bilang sebodoh. Dia bisa nggak mendampingi kamu melayani aku? Kalau kita lihat pola jodoh yang Tuhan ajarkan di perjanjian lama itu kan Tuhan yang menempatkan. Tapi anak-anak muda jangan berpikir begini, ya kalau Tuhan menempatkan gimana kalau saya nggak nepsong? Nggak nepsong, nggak asik dong. Ngomong begitu tuh kurang ajar. Sudah pikir Tuhan nggak bijaksana? Yang menciptakan cinta, jenis kelamin, seks, libido, itu Tuhan. Dan sok tahu. Ya. Oleh sebab itu, yang belum punya pasangan ya, jangan ngotot. Mengalirlah. Mengalir, ya enggak? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu pasangan yang salah. Kalau mencintai Tuhan loh, kalau sedang nggak mencintai Tuhan ya terserah. Aku udah terlanjur jatuh cinta Tuhan, pokoknya nggak bisa mesti sama dia, ya terserah situ. Itu yang begini-begini ini mau jadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Nanti baru tahu rasa kamu, kena batunya kamu. Memang cinta itu, waduh, lebih kuat dari maut. Kata Alkitab loh. Artinya bisa bawa orang ke neraka. Bisa. Tapi kalau sekarang kita mendengar firman, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Gak bisa bersekutu dengan orang yang hidupnya tidak dipersembahkan bagi Tuhan. Gak bisa. Ini ya ibu-ibu ini teman-temannya yang bikin rusak pikiran ibu-ibu itu. Mesti di-cut. Hapus dari BB-nya. Kasih SMS yang lucu-lucu tapi jorok-jorok. Buat apaan? Ntar ibu-ibu dapat dilempar ke orang lain lagi. Loh, kok penyebar virus? Nggak usah temenin. Nggak usah. Kan gini saudaraku. Anda kan punya kenangan masa lalu di bawah sadar. Dan kenikmatan-kenikmatan dalam kebersamaan. Nah, hal itu yang kita seringkali mau ulangi. Sepanjang jalan kenangan. Hujannya rintik-rintik. Sama kan kalau kita senang makanan apa gitu. Sebenarnya bukan makanan itu yang enak. Kenangan waktu kecil suka makan itu. Waktu kecil makan kue itu ya. Atau waktu kecil kita suka makan itu loh, saudara apa? Kayak bakpao yang keras itu. Ah, itu. Keras tapi masukin susu gede itu. Zaman kita dulu. Zaman susah kan begitu. Roti gabah. Tapi kalau kita ketemu itu kita makan lagi. Udah gak enak mesti. Tapi kalau ingat masa lalu jadi enak gitu. Dulu kok enak ya. Atau permen pedes itu ya. Yang zaman dia yang pakai lintingan itu. Anda bisa paham gak? Nah, bagian jiwa kita itu ada kenikmatan-kenikmatan. Yang itu harus dipadamkan. Yang itu harus dipadamkan. Mau ketemu teman lama. So Anda senang, Anda tunjukin Anda punya keberhasilan, Anda punya barang bagus, Anda bisa traktir dia. Bukan salah loh berteman. Tapi kalau sudah mulai sharing, roh Anda rusak. Roh Anda rusak. Saudara mau melakukan gak? Jangankan
teman, saudara saja, sepupulah apalah, bisa merusak. Jangan. Nggak perlu. Berteman, berkeluarga, ya nggak bisa dihindari. Kalau sharing bersahabat, tidak. Reuni keluarga, oh ya mesti hadir kalau reuni keluarga. Tapi jangan buka hati untuk membuat roh saudara rusak. Di sini Anda saya sayang-sayang, kasih firman, keluar dirusak orang. Terus, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Bait dari Allah yang hidup. Yang hidup itu Allahnya. Betul? Berarti Allah yang punya perasaan. Yang mendiami tubuhmu, mendiami segenap hidupmu. Jagalah perasaan Tuhan, jangan jaga perasaan manusia. Nggak enak, Pak. Ini loh masalahnya. Jaga perasaan Tuhan, bukan perasaan manusia. Bait dari Allah yang hidup, jaga perasaan Tuhan. Nah nanti kan Anda kan dianggap paranoid. Dia lain sendiri ya dia. Emang lain. Kok sekarang sama kita kayak kita ini orang najis gitu. Wah kita kayak orang berdosa gitu. Emang kamu orang berdosa. Kalau you mau bertobat bersama-sama dengan saya, ayo kita masuk kemuliaan bersama Kristus. Kalau enggak, ya you bukan bani kita, bukan bangsa kita. Pertemanan boleh, sharing tidak. Dulu kalau kita makan bareng malam, kita clubbing bareng, sekarang dia berkhianat sama kita emang. Kayak kita ini orang najis gitu loh, najis. Ini bukan najis. Saya percaya bahwa perkataan ini penting saya ucapkan untuk saudara-saudara yang sebenarnya dalam posisi yang sedang harus meninggalkan persahabatan itu. Harus meninggalkan itu. Atau mungkin saudara punya hidup sangat tergantung oleh orang itu. Kalau orang itu nggak benar hidupnya, Anda mesti mencari jalan keluar. Jangan bergantung sama orang itu. Jangan jual diri. Jangan jual keselamatan. Saya hidupnya dari dia, Pak. Bantulah, tapi saya nemenin dia. Kalau malam sampai pagi saya nemenin dia. Oh, mendingan you nggak makan, you mati. Daripada you hidup, you dibeli. Berapa dia mau beli saudara? Jangan murahan. Terus. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah mereka, aku jadi rajanya. Aku yang dipuja. Aku yang ditaati, aku yang dipatuhi. Ada pemerintahan Allah di dalam hidup kita, saudaraku. Jangan anggap sederhana hal ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu perlu pelatihan yang berat. Pelatihan yang berat. Itu per detik, per menit, saudaraku. Terletap dalam kewaspadaan bahwa kita ada di wilayah Tuhan. Bukan wilayah kita. Berkali-kali saya ngomong begini. Kalau rumah kita mau dikunjungi pejabat, nginep lagi. Anak kita suruh pindah. Ayo kamu tidur sama mama atau apa. Bersihin. Rapiin. Ya. Seakan-akan rumah itu milik pejabat itu. Kalau kita sedang berkumpul begini, lalu datang seorang gubernur atau pejabat tinggi lain. Apalagi seorang presiden. Wah maaf ya, yang di depan ini tolong minggir ya. Nggak mungkin, ya deh Bapak nanti yang Bapak gubernur nanti duduknya di sound system. Nggak mungkin. Dia di sini pakai meja, kasih buah. Yang lain nggak boleh pungut buah ini. Terus pada terus diem semua. Seolah-olah ruangan ini jadi milik dia. Kalau hidup kita ini milik Tuhan, maksud saya, yang mau milik Tuhan, dia harus menguasai sepenuhnya. Pemerintahan Allah harus dihadirkan dalam hidup kita. Itu tidak sederhana loh. Menit pertama, menit kedua, iya jam pertama masih milik Tuhan. Jam kedua udah jadi pemerintahan kita sendiri. Tidak sederhana loh. Saya masih penasaran loh. Saya masih penasaran. Karena bertahun-tahun, ya saya punya wilayah sendiri. Sekarang wilayah ini aku berikan buat Tuhan. Aduh saudara, itu tidak sederhana. Itu tidak sederhana. Sampai suatu hari ketika saya berdoa, ada seperti suara dalam hati saya begini, udah jangan banyak ngomong. Kan biasa doa banyak ngomong pagi itu, nyanyi nyembah gitu. Udah jangan banyak ngomong.
Tunjukkan hari-harimu. Tuhan hadir sebagai kepala pemerintahan. Suatu pagi ketika saya berdoa ada suara begitu, saya nggak ngomong lagi, saya begini. Engkau tahu hatiku Tuhan. Aku serius berurusan dengan Engkau. Aku serius memilih Engkau Tuhan. Nanti kalau kita mati, kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, oh ini toh yang mati di kayu salib untuk saya. Ini toh yang pelihara hidup saya. Nah pada waktu itu, betapa takutnya kita, gemetarnya kita kalau kita nggak menghormati Dia sejak kita di dunia. Tapi kalau sehari ini kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, saudaraku, kalau kita ketemu Tuhan, kebahagiaan kita. Jadi Anda bisa berpikir waktu kita bergaul dengan seseorang, Tuhan nggak suka, Anda mesti tahu, aku nggak suka saya jalan dengan orang ini. Berteman boleh, tapi ku buat tembok dan tidak ada jendela di sana, agar kau dapat memandangmu. Terbentang dinding yang tinggi. Harus. You nggak bisa tengok hatiku. Dan aku tidak aku tengok hatimu. Kecuali kamu bertumbuh. Kamu bisa eksklusif dengan Tuhan. Tuhan menyukai kamu, aku juga menyukai kamu. Kalau tidak, wah, nggak bisa. Masih bersama saya, saudara? Iya. Apalagi kalau ketemu teman yang mulutnya bocor, ngomongin orang, wah, udah najis banget, saudaraku. Apalagi ngomong jorok, wah, terus ngomong jorok dari jorok kecil, jorok gede gitu, dari bola bekel sampai bola dunia. Ketemu teman yang berangasan, dikit-dikit marah, ikut marah kita, rusak sudah. Aku menjadi Allah mereka, Tuhan. Dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi umatku. Hiduplah bersama umat Tuhan. Bersahabatlah dengan umat Tuhan. Ya. Jadikan komunitas yang eksklusif. Walaupun tidak banyak kebaktian beberapa orang, tapi jadi eksklusif. Dalam persahabatan yang tulus, sambil satu persatu tarik orang masuk ke dalam. Jangan persekutuan yang tidak berkualitas. Sebenarnya kebaktian seperti ini nih, bukan persekutuan ini. Bukan persekutuan, bukan. Persekutuan itu saling mengasihi, saling memikul beban, gitu. Ini bukan persekutuan, tapi gerombolan. Nggak bisa dihindari. Nah setelah itu Anda punya kelompok-kelompok persekutuan, sahabat-sahabat yang baik, ya. Jangan berteman karena punya maksud untuk pribadi, nggak boleh, ya. Punya persekutuan antara umat Tuhan. 17. Sebab itu. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jelas, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Bukan saya yang ngomong kan? Bukan, pisahkan dirimu. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Tuhan datang kembali, atau kita sama-sama mati, Tuhan membawa kita ke hadapan tahtanya yang kudus. Lalu Anda punya teman-teman yang dulu entah teman akrab waktu SMA atau waktu kerja dan lain-lain, dibuang dalam lautan api karena memang tidak takut akan Tuhan. Anda baru tahu jijiknya bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ingat ya, bukan berarti kalau kita tidak berteman tapi jangan bersahabat. Nah bedanya apa? Persahabatan itu berbagi diri, berbagi perasaan. Wah, hati-hati kalau sampai tingkat berbagi perasaan, tidak bisa. Berteman, say hello, no more. Kalau berbagi perasaan, jangan. Nanti Anda bisa lihat di kekekalan ketika orang-orang itu di hadapan Tuhan ternyata menghina Tuhan. Kurang ajar Tuhan. Loh bagaimana kita bisa bersahabat dengan mereka? Apalagi kalau sampai kebaktian, misalnya SK lalu, bisa nggak SK karena dia ulang tahun. Sorry saya nggak bisa hadir, kenapa saya ada urusan penting. Apa sih pokoknya penting banget, sorry nggak bisa ditinggalkan. Seberapa pentingnya, kan saya setahun sekali. Jangan-jangan tahun depan saya sudah mati, ya nggak peduli. Oh ke gereja ya. Kan tiap hari ada, tiap minggu. Nggak sama berkatnya. Jangan bodoh. Mosok berkat khusus hari ini ditukar. Minggu depan juga ada, beda. Setiap minggu mesti ada berkat yang beda. Nggak mungkin sama. Berkatnya mesti beda bro. Ini kayaknya ringan, praktiknya sulit loh. Nanti Anda akan bergumul, akan struggling nanti.
Jangan wasting time. Masa mau ke Bangkok, sama mau ke Singapura sama si A, si B. Kalau orang deket-deket saya jalan-jalan, dengan siapa? Dengan teman lama, saya cuma sedih aja. Anda rusak. Nanti di jalan ngomong apa, nanti demen-demen lihat-lihat barang. Terus dia beli perhiasan, Anda mau tidak mau ikut beli. Oh, itu masalah kecil. Tidak masalah kecil, karena wilayah hidupmu milik Tuhan. Anda tidak boleh dicemari oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Beda loh kalau salah seorang pembisnis menemani pejabat atau apa, itu pun juga dalam batas-batas tertentu. Apalagi anak-anak muda, waduh, tolong sampaikan khotbah ini. Nggak bisa lagi kita bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Bahkan kemudian saudara seiman, tapi kalau dia nggak benar, jangan ditemenin. Jadi berkat, ajak ngomong, oke. Tapi kalau curhat, nggak usah. Orang nggak bisa dipercaya. Sebab kapanpun selamanya selalu ada Yudas. Selamanya selalu ada Yudas. Ya faktanya begitu. Ya nggak kita harapkan. Jangan bergaul dengan Yudas. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan ini. Terus? Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Ini konteksnya kan persahabatan. Kamu jadi najis gara-gara itu. Kamu akan najis gara-gara itu. Saya masih dalam konteks social withdrawal. Harus menarik diri. Harus menarik diri. Jangan menjamah apa yang najis. Ini konteksnya adalah persahabatan. Jadi najis kita. Percakapan jadi najis. Pikiran jadi najis. Bisa nggak saudara? Sangat bisa. Saya kira hal ini jarang dipercakapkan di antara orang-orang tua. Kalau anak-anak muda, hati-hati bergaulnya ya. Bapak ibu juga nggak hati-hati loh. Kalau anak-anak muda hati-hati bergaul. Bapak ibu hati-hati nggak? Kalau kantor sama-sama turun pada jam makan, sama-sama turun, ya udah nggak turun aja. Ngomong seperlunya. Tapi kan kadang-kadang sama dia terus, lama menjadi sahabat. Sama si A, si B, si C, si D. Kalau dia ngomong yang enggak, Anda kesempatan jadi berkat. Bukan ikut nimbrung, Anda jadi berkat. Anda menyampaikan kebenaran lewat perkataan, percakapan, dialog itu, dan perbuatan baik. Pisahkan dirimu bukan berarti lalu kita tidak berteman. Ya, kita harus bersosialisasi secara bijak dan santun di masyarakat. Pisahkan dirimu, jangan membangun persahabatan di mana kita berbagi perasaan. Karena perasaan kita harus berbagi dengan Tuhan. Atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Nanti saudara akan berasa. Apa rasanya? Coba. Bagaimana Anda dipisahkan dari dunia ini akan berasa di situ. Akan rasa, aku eksklusif. Aku bangsawan surgawi. Makin ada rasa. Sekarang belum. Saya mengerti, banyak yang belum. Nggak berasa Anda itu eksklusif. Anda anak Tuhan. Kalau dulu waktu kita masih kecil kan, kita punya komplek, rumah banyak orang-orang kampung. Orang tua bilang gini, jangan bergaul sama orang kampung. Saya nggak ngerti itu. Padahal kita senang bergaul sama mereka. Berkelainya berani. Gitu-gitu ya. Berkelahi berani, lalu ada sungai sebelah mana mereka berani nyemplung. Kita di kolam renang, kita nyemplung di situ. Kita kok nyemplung akhirnya. Dan rata-rata nggak benar. Kita ke bawah nggak benar. Saya masih ingat tuh, diajak teman-teman belakang itu. Tapi senang bergaul mereka itu bangga. Tahu nggak? Kan zaman dulu ada sekolah malam. Sama teman-teman itu ngembesin. Tahu ngembesin? Ngambilin pentil. Kan pentil itu dipakai untuk main-main duor bunyi itu. Kita ngembesin. Saya nggak diajar orang tua saya begitu. Saya orang Kristen. Kompleks Kristen. Gara-gara bergaul begitu berani. Satu kali saudara. Ini pengalaman bener-bener. Waktu begitu ada bunyi yes. Kan harus pelan-pelan. Satu kali, yes. Kan sering begitu. Wah langsung tuh. Pada keluar. Wah lari. Teman saya lari. Saya lari juga. Begitu saya lari, mereka kan baru belok gini. Saya nggak lari, saya berhenti. Saya buang. Saya jalan lagi. Dari kecil udah cerdas saya. Kecil-kecil udah pintar saya ini. Pintar kurang ajar, pintar nyolong, pintar apa nggak tahu. Terus diambilin satu persatu. Bayangkan orang-orang pada nentengin. Hedian nggak itu? Itu gara-gara anak kampung sebelah itu. Dan saya tidak pernah berani bawa teman-teman itu ke rumah.
Dan teman-teman saya tahu bahwa dia nggak berani ke rumah. Selingkuh sama orang tua. Saudara, saya takutnya minta ampun. Bisa digebukin saya. Bisa digebukin, nggak maling loh. Tapi Tuhan tuh melindungi saya loh. Makanya ya saudara, kalau saya seandainya nggak bertobat, hari ini jadi apa saya? Pinter nyolong, pinter korupsi, pinter ngerjain orang. Gara-gara bergaul dengan orang belakang. Jangan bergaul sama orang kampung. Kita mikir gini, loh apa salahnya orang-orang baik-baik gitu. Kalau berkelahi pinter-pinter, berani-berani, wah gitu loh. Setelah saya dewasa tahu. Sekarang saya jadi orang tua rohani. Jangan bergaul dengan mereka. Nanti saudara kan ngembosi sepeda orang. Pisahkan bukan berarti nggak berteman. Jangan berbagi perasaan yang merusak Anda punya spirit. Kalau Anda ketemu orang yang takut Tuhan, aduh, seperti api sama api, gede. Nah memang cari yang begini sulit. Tadi saya ketemu anak muda, dia bilang, Om, saya makin nggak punya teman Om. Bagus. Nah kamu udah begitu nak. Jangan tinggal 2 kamu. Om, saya makin nggak punya teman Om. Betul nih. Makin sempit teman kita. You percaya, Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang takut Tuhan. Tetap ada. Tetap disisakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, Anda nanti mulai tulis nama-nama orang, mulai garis merah. Ini serius. Ada yang merah, hijau, kuning itu udah mau merah gitu. Coba ini bisa nggak nih diselamatkan orang ini? Ada yang merahnya 2 kali berarti mesti dijauhi bener. Terutama ibu-ibu yang ada kerjaan. Yang cuma ibu rumah tangga. Ini biasanya gatel. Kalau nggak jalan gatel, lalu cari teman untuk bisa ngajak jalan-jalan. Bu, bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, terutama ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga, tidak ada tanggung jawab. Anak udah besar. Wah itu. Gatel cari teman. Ya. Lebih baik sudah di rumah, berdoa. Datang ke persekutuan WBI, ya, daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat tersebut. Teruskan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Ya betul, tadi sudah. Maka aku akan menerima kamu. Bersyarat. Ini bersyarat, Pak. Selama ini kita punya asumsi jadi anak Tuhan itu otomatis diterima tanpa melihat keadaan kita. Betul. Ketika Anda menerima Yesus, Tuhan tidak lihat perbuatan masa lalumu. Tapi setelah Tuhan Yesus menerima saudara, saudara harus dilihat serius nggak bersahabat dengan Tuhan. Kalau saudara terus bersahabat dengan Tuhan, Anda tidak boleh bersahabat dengan orang yang tidak takut Tuhan. Tidak boleh. Ya, anak muda kembali ya, nanti kalau masih nekat nih, dia baik sih, nggak jahat. Dia nggak jahat tapi nggak mendikualifikasi. Nanti kalau kamu sudah menikah ya, baru berasa, ya ternyata mama maafkan aku. Baru tahu. Lebih baik kamu sakit 3 bulan daripada 30 tahun. Ya dia dikit-dikit ya Om. Nggak bisa dikit-dikit. Kalau motong ekor anjing kan, tung. Kasihan, del. 3 bulan sakit patah hati. Nggak apa-apa. Daripada 30 tahun, 40 tahun, you menderita. Ibu-ibu yang punya pengalaman begini. Bener. Maka aku akan menerima kamu. Saya mau pilih ini, saudara mau? Aku akan menerima kamu. Jangan bergaul dengan mereka. Kita pikir selama ini, masa Tuhan urusan begini. Urusan banget. Kalau kamu sama dia, aku gak seneng. Tuhan bisa cemburu karena hati saudara diambil untuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Yang tidak pantas kamu lakukan sebagai bangsawan surgawi atau anak Allah. Maka aku akan menyambut kamu, menerima kamu. Kalau ditaruh di surat Korintus itu kota bandar besar, saudaraku. Jemaatnya terdiri dari orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir dari berbagai suku yang membawa berbagai budaya. Jangan heran kalau jemaat Korintus jemaat yang paling tidak tertib. Maka surat Korintus disebut sebagai surat kemarahan, civil letter. Ya, surat kemarahan. Jadi kita bisa mengerti jemaat ini. Jangan kumpul. Teman-teman kamu kafir-kafir bisa merusak kamu. Kita bisa mengerti latar belakang kota Korintus. Ini sedikit sekelumit, padahal saya bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi cukup ini. Pokoknya kota Korintus kota bejat.
Tuhan itu tidak senang berduka. Kalau kita bisa hahaha bersahabat dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tuhan berduka. Kecuali Anda berteman untuk memberitakan Injil jadi saksi ya. Pasti harus. Kalau kita nggak pernah punya pertemanan ya bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam untuk mereka. Tapi jangan berbagi perasaan. Oke. Aku akan menerima kamu. Terus 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Tuh bersyarat kan? Kamu jadi anakku. Terus? Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak merusak only by grace. Tidak merusak prinsip hanya oleh anugerah. Jangan kita berpikir hanya oleh karena anugerah, lalu Tuhan jadi murahan. Allah maha murah. Betul. Tapi Allah tidak murahan. Saya harap setelah kita mendengar firman ini, Anda mulai takut-takut kalau bergaul bersahabat dengan orang yang tidak takut Tuhan. Dan mulai tinggalkan dia. Pasti banyak orang-orang yang mendistorsi Anda punya hidup rohani. Pasti. Percaya nggak saudara? Nih dengerin ya. Anda bergaul dengan dia sebulan ini akrab. Kok jadi nggak semangat ya ke gereja? Percaya nggak? Kok jadi nggak bersemangat ya saya ke suara kebenaran setelah 3 minggu jalan sama dia? Ya iya, rohmu rusak. Setelah jalan dengan dia seminggu, jalan, nonton, makan. Kok saya males ya berdoa pagi? Lah, ya iya. Pasti saudaraku. Apalagi kalau saya berbagi perasaan. Wah udah. Transfer spirit. Jadi bukan transfer spirit secara mistik gitu. Tiba-tiba sun pindah. Dari percakapan, kebersamaan. You berbagi. Bahaya itu. Coba bergaul 2-3 minggu. Akrab sama-sama ke luar negeri. Balik-balik, gak semangat ke suara kebenaran. Kok bisa ya Pak? Ini memang merusak. Itu udah merusak roh saudara. Tapi gak bisa dihindari Pak. Kita lagi jalan-jalan dengan keluarga. Oh ya gak apa-apa. Tapi bentengi diri Anda secara baik. Saudara ada di wilayah kerajaan surga. Ada di wilayah keluarga Allah yang bapakmu tidak suka kamu bergaul dengan orang-orang tertentu. Apalagi kalau pemberkatan nikah sebelahnya bukan anak Tuhan yang baik. Tuhan nggak mungkin memberkati dengan tangan sebelah. Yang ini kagak. Tuhan mau begini memberkati. Makanya jangan pacaran dulu. Jangan pasti menikah dulu kalau dia belum pasti. Pantas nggak dia jadi anak Tuhan. Jangan anak-anak muda yang berkata begini. Ya saya sih sebenarnya mau memenangkan jiwanya saja. Tapi nggak cara begini. Ya kita pacarin dia tapi untuk menangkan jiwa Pak. Jiwanya buat Tuhan, tubuhnya buat saya. Loh, itu kongsian. Itu namanya sharing profit. Jiwanya biar buat engkau ya Tuhan. Jiwanya untuk engkau haleluya. Tapi tubuhnya untuk aku. Tuhan bilang tubuh, jiwa dan rohnya untuk aku. Bukan untuk kamu. Yang udah nikah amin. Yang belum nikah bingung dia. Oke. Ya. Kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan Maha Kuasa. Bersyarat saudara. Bersyarat. Saya bukan ngarang ya. Saya sudah lewat nih. Saya juga punya beberapa ruang hidup saya. Saya ketemu orang-orang yang bukan orang Kristen atau orang Kristen. Tapi gak takut Tuhan. Saya sangat membatasi. Kalau saudara kan lebih terbuka lagi. Harus dibatasi. Harus sangat dibatasi. Ngomong ya udah sampai berjam-jam gitu. Nggak perlu. Wah, dari soal politik, dari soal tsunami, dari macam-macam. Nggak perlu, itu merusak. Kecuali menyampaikan firman terus nasihat ini boleh. Ini ngomong tuh macam-macam muter kemana-mana sampai 1-2 jam. Nggak perlu. Bolak-balik balesin SMS. Nggak perlu. Oke, yes, thanks, thanks. Sampai ada orang tuh, Pak Era jawabnya kok oke melulu. Ya kalau saya sibuk ya oke saja. Kalau teman-teman begitu nggak perlu dia lucu, kita ikut lucu. Apalagi kalau kebaktian begini lalu begini. Hihihi. Kebaktian ketawa-ketawa sendiri. Masa kebaktian balesin SMS orang. Hihihi. Tapi kan dulu waktu masih muda, sekarang kan masih muda juga, tapi lebih tua lah, gitu ya saudaraku. Tuhan tuh strict banget loh, soal ini ternyata strict. Dan saya jarang mendengar orang tua diajari ini.
Yang diajari rata-rata anak-anak muda. Sedangkan orang tua sendiri rohnya keruh. Nah, kalau bapak ibu rohnya bersih, anak-anak akan menerima warisan roh yang bersih. Anak-anak sendiri juga akan gerah kalau bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Nah, bapaknya bergaulnya dengan orang yang tidak takut Tuhan. Emaknya, mamanya juga bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Lalu orang tua bilang, lu jangan bergaul sembarangan. Mama sembarangan. Ngerti nggak kalau mama papa bawa temen yang nggak jelas rohnya lalu bercandanya nggak karu-karuan terus salaman sama anda terus bercanda. Ngerti nggak? Anak juga menangkap spirit yang buruk dari orang-orang itu. Kalau perlu orang tua bilang gini, dengan tante itu nggak usah banyak bercanda, nak. Masuk. Kenapa? Ini tante kira. Kalau om itu, om senang. Sekarang anda bilang Abrat, praktekkan dulu. Baru tahu bagaimana anda mulai punya teman sempit. Sahabat mulai sempit. Akan berasa itu. Apalagi yang sudah terlanjur terintimidasi. Biasa dong kita ngumpul kalau Jumat malam, itu intimidasi. Gak enak nih, pokoknya kalau lu gak datang kita gak bikin loh, kita bubarin. Bubar jalan berat, silakan. Kadang-kadang ya kali ini ya, oke besok gak bisa kali ini terus. Tuhan berduka loh. Apalagi kalau ada acara gereja, Anda sampai meninggalkan acara itu demi teman-teman itu. Itu sangat melukai Tuhan. Kalau hari Minggu kan libur Pak, kita motor gede. Moge. Emang gak boleh? Terserah situ. Kita udah tua Pak. Tuhan mau datang kembali Pak. Belum tentu Bapak juga besok masih hidup. Siapa tahu naik motor, jatuh, motornya nimpa kamu. Ada kejadian begitu? Ada, udah ketimpa motor ditabrak lagi sama temennya. Bisa kan? Makanya saudara cari Tuhan. Mancing. Bukan gak boleh mancing, kalau kebaktian mesti ada. Aduh, ampun deh. Itu juga mancing dapat ikan kecil-kecil. Akhirnya ke pasar ikan beli dulu baru pulang ke rumah. Itu bohong kan? Emang you gak bilang gini, aku bohong. Tapi kesan yang you buat itu penipuan. Saya bawa pancing, bawa ikan gede-gede gini. Itu beli di pasar ikan. Terus tancepin begitu. Seakan-akan Anda mancing dapat. Padahal Anda cuma dapat ikan wader kecil-kecil. Dan demi itu saudara meninggalkan tugas yang penting. Tapi hobi saya ini gak bisa saya tinggal. Bukan gak boleh mancing. Mancinglah sesaat. Waktu tertentu. Tapi kalau hari kebaktian harus ada. Lagi pula hari Minggu, hari ketemu keluarga. Kenapa pakai buat mancing? Kecuali mancing dengan seluruh keluarga. Tapi jangan lupa kebaktian dulu. Kalau pagi baru jalan. Atau kalau mau pagi, sianglah kebaktian. Betul gak saudara? Boleh, bukan gak boleh. Udah zamannya udah bukan yang enggak saudara. Bukan gak boleh loh. Ini yang hobi mancing terus gini. Ya Pak, ras tahu gua disinggung tuh. Dia udah tahu. Bukan gak boleh bro. Tapi yang namanya untuk Tuhan tidak boleh ditinggalkan. Betul? Kadang-kadang orang pagi-pagi bangun jam 3:30. Cuman ngejar pesawat paling pagi untuk main golf. Habis main golf di Bali pulang lagi. Jadi breakfastnya di Bandara Soekarno-Hatta. Makan sorenya di Bali, di Denpasar, pulang ke rumah. Hebat kan? Tapi kalau untuk Tuhan bangun jam 6 saya gak mau. Coba. Yang begitu kira-kira gimana saudara? Saya gak bisa ngerti. Kalau untuk golf, bukan gak boleh main golf loh ya. You bisa buat begitu. Kalau untuk Tuhan tidak. Coba. Anda pikirkan betapa kurang ajarnya sama Tuhan. Itu belum kalau uang keluar beli ini beli itu. Anda gak ngitung. Kalau untuk nolong orang untuk pekerjaan Tuhan, Anda begitu perhitungan. Saya udah gak mau marah ya. Tapi maunya marah terus sih. Cuman saya kasih tahu nanti kalau kamu ketemu Tuhan kasih tahu ya. Beta udah kasih tahu. Jangan berkata, ya Tuhan aku gak tahu. Pendetamu udah ngomong sekeras itu. You anggap sepi. Kalau ketemu Tuhan ntar baru tahu rasa lo. Standar Tuhan itu tinggi. Sampai teliti banget. Orang tua saya teliti, siapa temanmu? Tuhan lebih teliti karena soal kekekalan. Tuhan teliti karena soal kekekalan ini. Waktu teman bisnis saya dari muda Pak. Dari muda sama-sama bangun usaha. Sampai wah besar begini. Ya gak bisa ninggalin dia. Jangan tinggalin. Saya pengen suruh. Tapi kalau bersahabat berbagi, jangan. Udah beda jalurnya saudara. Anda harus melakukan sekarang. Sampai Anda merasa,
aku eksklusif ya. Nah, sampai merasa, aku eksklusif ya. Aku anak Tuhan ya. Sampai merasa begitu. Ketika Anda punya teman mulai berkurang. Dari 100 ke 40 ke 20 sampai 5. Anda baru tahu eksklusifnya hidup Anda. Tapi pertemanan tetap ini. Say hello, no more. Sekali-kali makan bersama, oke. Tapi kalau tiap malam minggu, ya enggak. Bahkan saudara sendiri. Kalau rohnya merusak Anda punya kedewasaan rohani. Jangan. Harus tegas berkata tidak. Kalau 1 Petrus pasal 1, saudaraku. Coba. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita di sini nih ya saudara. Pikirkan ini. Ketika Tuhan datang dengan para malaikat-malaikatnya. Pikirkan. Ketika Tuhan datang dengan berjuta malaikat. Letakkan pengharapanmu seluruhnya pada penyataan Tuhan Yesus. Letakkan di sini pengharapanmu. Teruskan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan menciptakan kebodohan. Jangan menciptakan masa kebodohan. Pencobaan pasti ada, tidak bisa tidak. Tapi jangan menciptakan pencobaan itu. Kalau Anda bersama orang lain tidak takut Tuhan, Anda menciptakan masa kebodohan atau masa kebicikan itu. Anda menciptakan suasana rawan. Kerawanan mesti ada. Tapi jangan menciptakan saat rawan itu. Cenderung Anda akan jatuh. Ulangi sebelumnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan. Jangan menciptakan suasana itu. Pasti kita akan menghadapi masa-masa kita dicobai kesempatan berbuat salah. Tapi jangan kamu ciptakan. Terus? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Kenapa Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus? Tentu kekudusan yang dimaksud Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus seperti aku kudus, maksudnya begitu. Supaya kita bisa bersekutu secara harmonis dengan Tuhan. Kiranya pesan ini tidak Anda abaikan. Amin.